Halo teman-teman kolektor saham, bertemu lagi dengan saya. Eh, Info ya, ini mungkin ada sedikit noise, tapi diabaikan saja karena saya tidak berada di ruangan yang biasa saya buat untuk merekam video ya. Oke, kali ini Archie, salah satu saham yang belakangan ini juga cukup menarik bagi saya, tapi bukan secara fundamental ya, secara apa ya, secara money supply lah, secara pergerakan harga. Tapi kali ini kita akan bahas sedikit tentang menyinggung owner, juga ada menyinggung tentang valuasi atau laporan keuangan terakhir. Kebetulan juga Archie sudah rilis laporan kuartal 2 atau semester 2025 ini. Baik, kita beri judul atau saya beri judul ini adalah saham tambang emas yang berkilau seperti emas tapi kasnya bikin cemas. Oke. PT Archie Indonesia atau Archie, kode sahamnya adalah perusahaan tambang emas besar yang berdiri sejak 14 September 2010 melalui Akta Notaris Fatma Agung dan menjalankan operasi komersialnya di tahun yang sama. Lalu perusahaan ini IPO pada tahun 2021, setahun setelah COVID, diikuti dengan perubahan nama dan pelaksanaan stock split dari yang awalnya 100 menjadi 10 per saham. Jadi stock split ini membuat jumlah saham beredar naik signifikan menjadi 94 miliar lembar dan berkantor pusat di Raja Wali Place di Jakarta ya. Sebuah alamat yang sekaligus mencerminkan kedekatannya dengan pemegang saham utama, yaitu Raja Wali Corpora atau Raja Wali Group. Manajemen perusahaan ini dipimpin oleh Presidir, yaitu Rudi Suhendra bersama Christian Emmanuel David Sompi dan Hidayat Dwi Putro. Oke, komposisi pemegang saham Archie menunjukkan bahwa ini bukan perusahaan kecil atau dengan kepemilikan tidak jelas. Sebaliknya, Archie berada di bawah kendali penuh Raja Wali Corpora dengan porsi 85% saham. Raja Wali adalah konglomerat besar yang didirikan oleh Peter Sondag. Mungkin teman-teman pernah dengar atau bahkan sangat mengetahui. Sejak tahun 84 dan memiliki porto bisnis yang juga besar, luas, mulai dari agrikultur, properti, energi, telekomunikasi hingga hotel-hotel mewah berkelas dunia ya. Lalu grup Raja Wali juga punya sejarah panjang dalam dunia bisnis Indonesia, terkhusus juga dunia saham. Mulai dari meluncurkan RCTI ya, RCTI punya Raja Wali ya, Raja Wali Citra itu singkatannya, sebagai televisi swasta pertama kala itu, mengakuisisi Bentol, perusahaan rokok cukup besar ya di tahun 90-an, sehingga sempat masuk ke juga pernah merambah ke industri telekomunikasi melalui EXCL ya kode sahamnya. Dengan basis sebesar ini, wajar jika Archie hanya menjadi salah satu bagian dari diversifikasinya bisnis Raja Wali Group di bidang sumber daya alam atau bidang energi ya. Selain Raja Wali ada, tapi di sini nggak disebutkan ya. Malahan di sini sudah meningkat menjadi 91% dan saham free floatnya hanya 8% atau 9%. Ada PT Basis Utama Prima yang menggenggam 6% saham. Perusahaan ini dikendalikan hampir keseluruhannya oleh Happy Apsoro, di mana beberapa waktu terakhir nama ini cukup sering booming ya di dunia saham Indonesia, yaitu ketika Raja atau bahkan ketika Ratu IPO
Itu adalah suami dari Ketua DPR Puan Maharani atau cucu dari Presiden pertama Indonesia. Sedangkan sisanya dimiliki oleh Arsyad Rashid. Basis utama mungkin kecil secara modal resmi karena hanya memiliki modal hanya sekitar 300 juta dan modal disetor 76 juta, tapi sepak terjangnya dalam pasar modal ya kita sama-sama tahu. Basis telah mengoleksi berbagai emiten termasuk 45% saham Sanur Hasta atau Mina ya. Lalu kepemilikan di Raja, Fortune Indonesia dan Red Planet Indonesia hingga Singaraja Putra. Total transaksi akuisisi saham oleh Basis dalam kurun 2022 sampai 2023 ya ini waktu-waktu Bapak Happy Apsoro ini trending ya. Ini totalnya dalam setahun tersebut mencapai hampir 1 triliun. Sayangnya nama Basis juga tercoreng karena ada direktur utamanya Muhammad Yusrizki sempat menjadi tersangka kasus BTS telekomunikasi ya, yang waktu masih 4G itu booming, itu banyak terseret nama. Tapi meskipun Pak Happy tersendiri tetap berada di balik layar sebagai pemilik ya. Sosok Happy Apsoro atau nama lengkapnya Hapsoro Sukmono Hadi lah, memang menarik untuk dibicarakan. Ia dikenal sebagai pengusaha yang di balik layar tapi langkahnya besar. Ya kita skip aja lah ya, karena kita mungkin akan fokus ke Archie-nya saja, karena jika membahas bapak yang satu ini cukup banyak yang menarik untuk dibahas. Archie bergerak di sektor tambang emas dengan model bisnis terintegrasi. Ada 3 segmen utama, yaitu penambangan emas, pengolahan dan juga perdagangan emas secara langsung. Lalu ada jasa penunjang dan lain-lain. Anak usahanya antara lain PT Meres Soputan, Tambang Tondano, itu banyak di Sulawesi ya. Izin operasi cukup menarik. Ini sampai ke 2041 dengan opsi perpanjangan. Selain itu ada PT Karya Kreasi Mulia, lalu ada PT Jasa Pertambangan Perkasa, cukup banyak lah ya. Bahkan Archie juga punya investasi 25% di Geo Persada Mulia Abadi yang sekaligus menjadi vendor tambangnya. Pelanggan Archie terbilang terkonsentrasi, hampir 80% revenue semester ini datang hanya dari 2 pembeli besar, yaitu PT Swarnim dengan kontribusi 49% dan Indo Prosperity International sekitar 30%. Meski kebijakan pembayaran tunai atau uang muka membuat risiko piutang kecil, ketergantungan hanya pada 2 pelanggan tetap memberikan risiko yang cukup berbahaya. Jika salah satunya saja berhenti, ya tentu akan memberatkan, kehilangan revenue hampir separuh. Dari sisi vendor, Archie juga punya kontrak jangka panjang dengan PT Simba Jaya untuk revening. Lalu ada Akra untuk solar, serta Samudra Mulia dan GMA untuk jasa tambang Load and Haul. Namun hubungan dengan GMA juga sebagai entitas asosiasi menciptakan potensi konflik kepentingan sebenarnya, karena jasa GMA menyumbang 26% COGS di semester pertama ini. Cadangan dan produksi emas ya di sini nggak ada ya. Saya bacakan di note saya aja. Cadangan dan produksi emas Archie juga menarik sebenarnya jika dicermati. Terakhir, estimasi cadangan dilakukan berdasarkan data geologi yang cukup kompleks. Cadangan ini menentukan amortisasi aset tambang karena metode yang digunakan adalah unit of production. Pada semester pertama 2025, produksi emas mencapai 53 kilo ounce. Sementara sejak awal operasi hingga Juni atau hingga semester ini, total produksi sudah mencapai 2.447 kilo. Angka ini mencerminkan konsistensi produksi sekaligus potensi jangka panjang ke depannya. Kita masuk ke keuangan. Laporan terakhir juga sudah update.
ya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini saya rasa sudah update ya. Q2 dan Q1-nya bisa digabung untuk membacanya. Keuangan Archie menunjukkan total aset. Oh, aset dulu di note saya ya. Bentar. Jadi saya ini sebenarnya kesulitannya yaitu ya saya tidak memiliki apa ya namanya ya, peralatan yang mendukung atau peralatan yang lengkap, karena saya memang hanya mengupload di YouTube ini sembari berinvestasi, jadi sambil berjalan saja ya. Ya suatu saat saya juga mungkin akan menseriusi ini dan melengkapi peralatannya ya. Doakan saja semoga berkembang ya. Saya juga butuh dukungan dari teman-teman untuk menonton dan mensubscribe akun ini. Oke, aset ya. Aset totalnya secara USD yaitu 898 juta, naik tipis dari Desember tahun lalu. Aset non lancar mendominasi dengan mine property atau alat-alat pertambangan sebesar 530 juta. Lalu ada liabilitas sebesar 589 juta USD, turun sedikit. Namun current liabilitasnya itu 213 juta lebih tinggi dibanding current asetnya yaitu 83 juta. Ini menghasilkan current ratio hanya 0,39, sebuah tanda bahwa tekanan likuiditas jangka pendek yang cukup serius. Meski kovenan pinjamannya masih bisa dipatuhi lah ya. Secara kas perusahaan ini terlihat berat dalam jangka pendek. Lalu kebalik sebenarnya ini. Laporan laba rugi. Semester pertama 2025 ini sebenarnya adalah titik balik besar. Archie berhasil mencatat laba 35 juta USD, berbalik dari rugi sebenarnya sebelum periode ini. Pada tahun lalu revenue naik jadi 19, tapi di sini rupiah ya. Ya udahlah ya, lanjut ya. Revenue naik menjadi USD 192 juta dan gross profit melonjak ke 79 juta USD. Dan lain-lain lah ya. Operating income juga naik, EPS juga sudah positif. Laba ini lebih berkualitas karena bukan hasil dari post non recurring. Bahkan gain forex justru turun tajam dari 5 juta USD menjadi hanya 0,7 juta. Artinya rebound laba memang berasal dari putaran operasi inti. Namun jika melihat arus kas, ceritanya tidak semanis itu ya. Sebentar. Ini arus kas. Operating cash flow itu justru turun menjadi 41 juta USD dari yang sebelumnya 47 juta dengan capex besar 40 juta USD. Lalu free cash flow hanya tersisa sekitar 1,1 juta USD. Nah, ini sangat tipis ya, memperlihatkan bahwa laba di atas kertas tidak langsung terkonversi menjadi kas yang nyata ya untuk perusahaan. Jadi untuk sebuah perusahaan padat modal seperti ini, khususnya tambang, hal ini sebenarnya sangat riskan karena membuat mereka bergantung pada pembiayaan eksternal. Lalu untuk mendukung keberlangsungan usaha, Archie mengamankan berbagai kontrak penting. Dengan Simba Jaya contohnya itu berlaku hingga 2026. Lalu ada suplai minyaknya dengan perjanjian ya tentunya dengan Akra. Itu kemarin sudah diperpanjang sampai 2027. Serta perjanjian suplai listriknya untuk jangka panjang dengan PLN. Ada lagi perjanjian kepemilikan bersama atas pabrik pengolahan yang sudah disetujui SDM sejak 2005 bahkan. Di luar emas, Archie itu perjanjiannya dengan MSM dan TTN ya. Saya juga kurang jelas itu perusahaannya, belum saya analisa ulang. Di luar emas, Archie mulai menapaki diversifikasi dengan mendirikan PT Toka Tindung Geothermal pada tahun lalu bersama Ormat Geothermal Indonesia. Sebenarnya sebuah langkah yang strategis
untuk diversifikasi karena masuk ke energi panas bumi yang termasuk ke dalam energi hijau ya. Archie berada dalam posisi yang penuh warna sebenarnya. Dari sisi laba, perusahaan menunjukkan peningkatan yang cukup besar yang terlihat lebih sustainable, berkelanjutan. Dari sisi pemegang saham, ada kombinasi Raja Wali yang cukup punya nama, cukup mapan. Lalu ada basis utama, pemiliknya juga kita tahu sedang trending ya, yang sangat penuh dengan manuver yang bisa mendongkrak harga tentunya. Lalu ada Arsyad Rashid yang membawa jejaring bisnis yang cakupannya nasional ya. Namun kelemahannya justru intern ya, struktural masih ada terutama di likuiditasnya. Lalu yang terpenting adalah arus kasnya yang saya katakan tidak berkualitas ya, karena 1,1 juta dibandingkan dengan putarannya yang 47 juta atau bahkan 80 juta itu tentu sangat riskan. Lalu ada konsentrasi pelanggan dan transaksi berelasi, itu juga menjadi sebuah risiko yang mesti dicermati oleh investor Archie itu sendiri. Dengan izin tambang jangka panjang hingga 2041 dan diversifikasi ke energi hijau tadi, sebenarnya prospek Archie masih terbuka lebar. Tapi ya kembali lagi ujian terbesar ada pada kemampuan mereka mengubah rebound laba tersebut menjadi arus kas yang nyata untuk memperkuat struktur finansial dan menurunkan risiko-risiko utang dan juga risiko-risiko yang kita sebutkan tadi ya. Dan menariknya adalah Archie ini beberapa waktu terakhir cukup ramai, tidak seperti 2023 itu sempat harganya ke 400 kalau nggak salah. Saya sempat trading dulu ya ketika di harga tersebut. Tapi ya sekarang mungkin lebih mengarah ke keseriusan arah fundamental. Dan jika saja kas mampu dibenahi, tentu ini akan menarik. Archie akan bisa ya mungkin akan sekelas dengan Antam mungkin ya, untuk di sektor emasnya saja. Ya semoga lah ya hal baik menghampiri emiten ini dengan niat yang baik dan juga direksi-direksi yang kompeten. Oke, sekilas tentang Archie. Saya mungkin akan rutin membahas tentang sebuah perusahaan sekilas, tapi ya nggak terlalu mendetail karena kita memikirkan durasi. Takutnya teman-teman juga bosan kalau kepanjangan. Next ada apa yang mau dibahas silakan komentar. Dan juga jika ada pembahasan di Archie ini yang kurang pas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.